Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat Doa Kekuatanku Channel, jumpa lagi bersama dengan kami dalam Doa Kekuatanku Channel Senin 30 Januari 2023. Sapaan Sabda Tuhan pada hari ini dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan 20. Tema permenungan kita hari ini, kuasa Allah memerdekakan kita untuk bersaksi. Permenungan kita akan bersama dengan Romo Stefanus Yogi PR yang saat ini berada di Manila, Filipina. Doa akan bersama dengan saya, Suster Maria Salva PRR yang saat ini berada di Pringgolayan, Yogyakarta. Mari kita mempersiapkan diri, membuka hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Imple superna gratia, que tu creasti pectora. Vidi Siris Paracletus Sanctis Seminorum Dei, Fonsibus Signis Caritas et Spiritualis Unctio, tu septi forbis munere, dicitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone ditas sculptura, turite promissum Patris, sermone ditas sculptura, ascendevum et sensibus in funde amor in corpibus, in firma nostri corporis verbum de firmas perpeti, hostem repelas longius, pacem quedones protinus, doctor exite previo, videmus omne nocium, doctor exite previo, videmus omne nocium. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, syukur berlimpah kami haturkan kepadamu atas berkat dan anugerah kehidupan yang kami nikmati. Kami mohon kepadamu, sucikan dan kuduskanlah kami ya Tuhan, dari segala kekuatan roh jahat yang menjiwai diri kami. Berkuasalah atas kami dan mampukan kami untuk bersaksi di tengah dunia dengan penuh keberanian dan penuh sukacita.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sapaan sabda Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian dia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di tengah kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, cerita dalam Injil Markus yang kita dengar pada hari ini berbicara tentang orang yang kerasukan roh jahat, yang sangat tidak bisa diatasi oleh keluarga, oleh teman-temannya,
dan semua orang yang ada di sekitarnya. Bahkan orang itu karena tidak bisa kendalikan dirinya sendiri, oleh karena itu tubuhnya pun dilempari dengan batu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di mana saja Anda berada. Cerita dalam bacaan hari ini sedikit aneh tapi juga sangat menarik. Anehnya adalah roh jahat yang ada dalam diri orang itu mengatakan kepada Yesus, "Apakah urusanmu dengan aku?" Bagi saya aneh tapi luar biasa, karena roh jahat itu bisa mengatakan seperti orang yang baik, normal. Tapi hal itu juga terjadi karena roh-roh jahat itu merasa nyaman dengan kehadiran Yesus yang baik, yang membawa kesembuhan, yang membawa keselamatan pada orang yang kerasukan roh jahat itu. Keanehan yang berikut adalah roh jahat itu menyebut namanya, bahwa ia adalah Legion. Ketika Yesus bertanya dengan jelas, dengan berani, ia mengatakan, "Aku adalah Legion," karena roh-roh jahat sangat banyak. Bahkan roh-roh jahat itu pun meminta untuk pindah kepada kawanan babi-babi, dan Yesus pun mengizinkannya supaya orang itu bebas daripada kerasukan itu. Hal yang menarik dari peristiwa tentang Yesus yang menyembuhkan orang yang kerasukan setan di Gerasa memberi beberapa pelajaran yang sangat penting bagi kita dalam hidup ini. Yang pertama bagi saya adalah Yesus menunjukkan betapa ia mengasihi orang yang dikuasai oleh roh jahat. Ketika Yesus berjumpa dengan orang yang dirasuki roh jahat itu, Yesus dengan kuasanya mampu melepaskan orang itu, mampu memberikan kebebasan kepada orang itu dari ikatan roh-roh jahat yang telah mengasuki dirinya. Tidak ada satupun kuasa di dunia ini, bahkan di dalam roh jahat apapun, yang mampu menandingi kuasa Allah. Karena kuasa Allah jauh lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Ia sangat berkuasa. Tuhan sangat berdaulat atas segala sesuatu, dan kuasanya itu untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk membelenggu manusia, bukan juga untuk membinasakan manusia, melainkan untuk menyelamatkan manusia supaya mengalami kebebasan, mengalami kedamaian dan sukacita dalam kehidupan umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hal menarik yang kedua adalah ketika Yesus melepaskan roh jahat dan masuk ke dalam kumpulan babi-babi itu, justru mati karena hal itu. Maka kemudian para pemilik babi-babi itu menjadi marah, dan bahkan orang-orang di daerah itu mengusir Yesus karena perbuatan baiknya itu. Orang tidak suka dengan kebaikan Yesus karena si pemuda itu bisa menjadi bebas, bisa sembuh, dan akhirnya bisa meneruskan karya keselamatan, meneruskan apa yang Yesus lakukan kepada dirinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hal ini mau menyadarkan kepada kita bahwa seringkali kita lebih mengasihi diri kita sendiri dan juga terikat dengan hal-hal yang menjadi milik kita, hal-hal duniawi, ketimbang mengasihi orang lain dan rela berkorban demi kebaikan orang lain yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hal menarik yang ketiga yang ditunjukkan dalam bacaan Injil Markus, kita diingatkan kembali untuk mengukur kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama yang sangat membutuhkan belas kasihan. Tetapi kita tidak rela memberikan hidup kita bagi Tuhan yang telah merelakan segala-galanya bagi kita. Kita telah menerima semuanya dengan bebas. Kita telah mengalami kehadirannya dalam setiap peristiwa. Ketika kita mengasihi Yesus, maka marilah kita mengukur kasih kita kepada Dia bukan dengan cara kita sendiri, tetapi ukurlah kasih itu dengan standar Yesus yang telah menentukan kehidupan yang lebih baik bagi kita semua.
Sekalipun sebenarnya kasih-Nya tidak bisa diukur oleh manusia. Kasih-Nya sangat besar, bahkan seringkali kita merasa heran ketika kita meminta sesuatu dalam situasi yang terjepit, dalam situasi yang sangat terpuruk. Tuhan selalu punya cara yang banyak untuk membebaskan kita agar kita pun mengalami kasih-Nya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, maka sejalan dengan Injil yang kita dengar pada hari ini, kita bisa mempunyai alat ukur seberapa banyak roh jahat yang sudah merasuki hati kita, mengganggu kehidupan dan karya kita, menjadi paling akut ketika kita menghadapi berbagai masalah, berbagai macam cobaan. Tetapi seringkali kita lupa untuk melibatkan Tuhan. Seringkali kita malas tahu seakan-akan Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Kita harus berusaha dan berjuang untuk mencari Yesus dalam hidup kita dan dalam situasi apapun, agar diri kita dan hidup kita tidak dikuasai oleh roh jahat, tidak dikuasai oleh legion-legion, melainkan kita fokus pada Kristus yang telah hadir untuk membawa kita kepada keselamatan. Dan kita berusaha agar kita selalu mencari Yesus, mendekatkan diri kita pada Yesus setiap saat, dimanapun kita berada. Sampai kapanpun, Yesus selalu menjadi yang utama. Yesus adalah sumber kehidupan bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hal yang berikut adalah kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur, kita harus berani menjadi pewarta iman. Kita harus berani bersaksi tentang Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa dan membebaskan kita dari gangguan roh jahat, sehingga kita dan dunia ini bebas dari gangguan-gangguan dunia, sehingga terciptalah kebebasan dalam kehidupan kita, keadilan di dalam dunia ini, kedamaian dan sukacita yang datang dari Allah melalui kesaksian iman kita. Kita harus menjadi saksi Kristus. Kita harus berani untuk mewartakannya, karena Kristus terlebih dahulu dekat dengan kita, membebaskan kita dari segala gangguan, termasuk roh jahat yang telah merasuki kehidupan kita. Kuasa Allah akan membebaskan kita dan memerdekakan kita untuk mewartakan kasih Allah. Maka marilah kita mencari Tuhan dan temukan Dia, agar kita dirasuki oleh roh Allah yang dapat menyelamatkan kita. Kita tetap mengutamakan Kristus daripada segala sesuatu yang kita lihat sepintas dan kita rasa sepintas, yang seakan-akan kita rasa dunia ini nomor satu. Dunia ini disediakan oleh Tuhan untuk kita bersaksi, untuk kita membawa kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kita persembahkan hidup kita, karya kita kepada Tuhan, agar Tuhan pun menyertai kita dalam kehidupan ini. Kita tetap menjadi orang-orang yang mampu untuk bersaksi, menjadi orang yang mampu dan berani untuk mengikuti Kristus dalam sepanjang hidup kita. Semoga Tuhan memberkati dalam karya, dalam tugas, dan mari kita tetap bersaksi tentang Kristus, karena Ia telah berbuat baik kepada kita semua. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Bagi orang sakit dan semua mereka yang saat ini sedang memiliki beban hidup, kita mohon kepadamu, ya Tuhan, semoga berkat anugerah, kasih dan kemurahan-Mu, Engkau berkenan memberikan kekuatan, kesembuhan bagi mereka yang saat ini sedang sakit. Dan kami mohon, hadirlah di tengah-tengah umat-Mu yang saat ini sedang mengalami beban hidup yang berat, sehingga mereka boleh mengalami sukacita dan bebas dari penderitaan yang mereka alami saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang merantau, sedang mencari pekerjaan yang jauh dari tengah-tengah keluarga mereka. Semoga berkat kemurahan kasih Tuhan senantiasa selalu membimbing dan menyertai mereka,
dan boleh memberikan mereka tempat dan pekerjaan yang pantas dan layak untuk kehidupan mereka setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua umat Kristen, semua umat Katolik di mana saja mereka berada, yang saat ini sedang mengalami penganiayaan karena imannya akan Kristus. Kita mohon semoga Tuhan selalu menyertai mereka, berada di tengah-tengah mereka, dan menguatkan iman mereka, agar mereka tidak goyah untuk mempertahankan iman dan kepercayaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita masing-masing menyampaikan doa-doa dan harapan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri mohon berkat dari Tuhan melalui tangan Imam Romo Stef. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, seluruh perjuangan hidup kita, karya-karya kita, dan juga karya pewartaan kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Terima kasih untuk Romo Stefanus Yogi PR yang sudah berkenan memberikan permenungan kita pada pagi hari ini. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.